Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Uli dalam pemecahan masalah pembelajaran matematika. Sebelum masuk dalam uraian, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurella Yulianti, NIP 19880708 2020122007. Saya adalah PNS di Unit Kerja SMK Negeri 8 Garut. Adapun pemecahan masalah dalam pembelajaran yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 10 semester ganjil. Dengan permasalahannya adalah pemahaman konsep matematika siswa. Adapun yang akan saya uraikan, yang pertama adalah tentang akar permasalahan, yang kedua itu adalah tentang alternatif solusi, kemudian yang ketiga adalah tentang hasil pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah sumber rujukan solusi. Yang pertama yaitu tentang akar permasalahan. Pendidikan ini mempunyai peranan yang mendasar dalam proses pembentukan manusia untuk berkembang dengan potensi dan kemampuannya. Peningkatan kualitas pendidikan melalui upaya peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran perlu terus dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Suatu sistem pendidikan disebut bermutu dari segi proses adalah jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan siswa mengalami proses pembelajaran yang bermakna. Untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna, maka proses pembelajaran harus berlangsung secara efektif. Dalam pendidikan di Indonesia, banyak mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa dengan harapan siswa dapat menggunakan pengetahuan yang didapatnya untuk kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah matematika. Tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam KTSP tahun 2006 adalah memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Pemahaman konsep matematika yang tepat mutlak diperlukan karena matematika dipelajari mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, sehingga seringkali konsep yang satu menjadi prasyarat untuk memahami konsep selanjutnya. Sayangnya, dalam kebanyakan proses pembelajaran matematika yang dilakukan di kelas ini kurang bermakna. Siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan lebih diarahkan pada kemampuan cara menggunakan rumus dan menghafal rumus. Nah, matematika hanya untuk mengerjakan soal, jarang diajarkan untuk menganalisis dan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Karena siswa hanya menghafal tanpa memahami konsep lebih dalam, mengakibatkan rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika rutin dan non-rutin. Inilah yang menjadi akar permasalahannya. Alternatif solusi. Nah, karena permasalahan yang diambil adalah tentang pemahaman konsep, jadi pemahaman konsep itu merupakan unsur penting dalam belajar matematika. Karena dengan penguasaan terhadap banyak konsep memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dengan lebih baik. Sebab untuk memecahkan masalah perlu aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut didasarkan pada konsep-konsep yang dimiliki. Upaya dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematik siswa yang telah dilakukan yaitu yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan yang kedua adalah menggunakan media PowerPoint interaktif. Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning didasarkan pendapat bahwa pembelajaran matematika yang ideal ini sebaiknya dimulai dengan mengangkat permasalahan dari kehidupan sehari-hari. Karena masalah yang diangkat dari kehidupan sehari-hari merupakan bekal awal pengetahuan siswa dan pembentukan pemahaman matematik siswa diperoleh melalui pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media PowerPoint interaktif dengan pertimbangan bahwa media PowerPoint ini merupakan salah satu media yang dapat menarik perhatian siswa sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Media PowerPoint ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi yang fungsinya untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran dalam bentuk slide-slide presentasi yang menarik. Tetapi
khusus untuk media PowerPoint interaktif ini, kita tambahkan, beberapa item selain hanya untuk menyampaikan materi, juga ditambahkan video untuk persepsi, untuk orientasi masalah, kemudian ada LKPD, kemudian ada mini tes, mungkin ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini adalah, eee, PowerPoint interaktif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan rendahnya pemahaman konsep matematika. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa, kemudian juga ada review untuk mereview eh, pem- materi-materi sebelumnya, materi-materi prasyarat yang harus sudah dikuasai oleh siswa. Dan pada media PowerPoint ini juga sudah menggunakan kelas point sehingga siswa juga bisa berinteraksi menggunakan handphonenya masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang ada pada PowerPoint. Nah, ini. Jadi kalau misalnya siswa salah menjawab, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada video. Nah, mungkin itu adalah contoh PowerPoint interaktif yang digunakan untuk menyelesaikan rendahnya pemahaman konsep siswa. Yang selanjutnya, hasil pemecahan masalah. Jadi setelah dilakukan pembelajaran berbasis masalah berbantuan media PowerPoint interaktif dalam 2 pertemuan, terlihat bahwa pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup. Siswa menjadi lebih aktif setelah pembelajaran, mau berdiskusi dan bertanya baik dengan teman sekelompok maupun dengan guru. Pemahaman konsep terbangun dan siswa mengerti akan pentingnya materi yang dipelajari dan bagaimana menggunakannya dalam proses pemecahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Serta hasil belajar, ini dilihat dari nilai post-test, ini mayoritas siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Adapun yang menjadi sumber rujukan untuk solusi yang diambil, yang pertama adalah penelitian Sri Astuti, Sabrun, dan Sri Yulianti yang berjudul Efektivitas Penggunaan PPT Terhadap Minat Belajar dan Pemahaman Konsep Matematika Kelas 7 MTSN 1 Bima. Dan yang kedua adalah penelitian Asih Martiasari dan Jajang Bayu Kelana yang berjudul Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Problem-Based Learning Berbantuan Media Manipulatif untuk Siswa Sekolah Dasar. Ya, demikian pemaparan hasil pemecahan masalah pemahaman konsep matematika siswa yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pemecahan masalah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.